Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 4. Pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. 2. Kalimat minta tolong. 3. Penerapan satuan panjang dalam menghitung jarak. 4. Gerak mendarat. Mari kita belajar. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya, keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Raja Ampat adalah tempat wisata yang berada di Papua Barat. Terkenal akan keindahan flora dan faunanya. Pada perairannya, di dalamnya berisi beraneka macam hewan yang menarik seperti ikan yang berwarna-warni, ikan pari, penyu, dan terumbu karang yang cantik, dan juga di sini akan didapatkan burung cendrawasih serta perairannya yang jernih dan bersih. Sikap bermusyawarah merupakan sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Apa sajakah contoh dari sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Kita perhatikan contoh berikut. Bermusyawarah menentukan tujuan wisata. Berdiskusi menentukan bekal makanan yang dibawa. Berdiskusi menentukan transportasi yang digunakan. Berdiskusi menentukan jenis permainan yang akan dipilih. Di tempat wisata, Edo dan saudaranya melakukan kegiatan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Perhatikan aneka gerak mendarat berikut. Nomor 1. Mendarat dengan cara melompati ban. Nomor 2. Mendarat dengan cara melompati tali. Nomor 3. Mendarat dengan cara melompati box. Nomor 4. Mendarat dengan gerak loncat katak. Benny pergi ke Pontianak. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Berikanlah centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima Pancasila. Keterangan gambar nomor 1, memberikan bantuan korban gempa. 2. Tidak mau bekerja sama. 3. Memberikan bantuan kepada orang miskin. 4. Memberi tugas secara adil dalam kegiatan gotong royong. 5. Menabung. 6. Berlatih menari. Manakah gambar yang menunjukkan contoh sila kelima Pancasila? Yaitu gambar pertama, memberikan bantuan korban gempa. Gambar ketiga, memberikan bantuan kepada orang miskin. Gambar keempat, memberi tugas secara adil dalam kegiatan gotong royong. Gambar kelima, menabung. Menabung merupakan contoh sila kelima Pancasila karena dengan menabung maka menghindari gaya hidup boros yang merugikan bangsa. Berikutnya, gambar kedua, tidak mau bekerja sama bukan contoh dari sila kelima. Gambar keenam, berlatih menari juga bukan contoh dari sila kelima Pancasila. Saat bakti sosial, ternyata Benny terpisah dari pamannya. Benny menemui panitia. Benny meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Benny menunggu paman di tenda panitia. Bantulah Benny membuat kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Ingat, kata tolong harus diucapkan dengan sopan, agar orang yang kita minta tolong mau membantu kita. Contohnya adalah nomor 1.
Pak, saya terpisah dengan paman saya. Bisakah Bapak menolong saya? Nomor 2, permisi Pak, bisakah menolong saya menginformasikan keberadaan saya di sini kepada paman saya? Berikutnya, Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia? Diketahui, jarak pertama dari rumah ke Tugu 240 meter. Jarak kedua dari Tugu ke tenda 3000 cm. Ditanya jarak yang ditempuh Benny dalam meter. Oleh karena yang ditanya jarak yang ditempuh Benny dalam meter, maka jarak kedua 3000 cm kita ubah dulu satuannya menjadi meter. Kita ingat bahwa 1 meter sama dengan 100 meter. 100 meter, nolnya ada 2, maka kita bagi dia dengan 100, sehingga nilainya menjadi 30 meter. Jarak tempuh yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia adalah jarak pertama ditambah jarak kedua, yaitu 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Benny adalah 270 meter. Ayo berlatih. Panjang kayu pembatas untuk pengikat tali berbeda-beda. Panjang kayu yang satu 1,58 meter. Panjang kayu lain 163 cm. Kedua kayu digabungkan. Berapa sentimeter panjang kedua kayu? Pertanyaan, kedua kayu digabungkan berarti dilakukan penjumlahan. Lalu, satuan diminta dalam sentimeter. Maka, untuk kayu pertama dengan panjang 1,58 meter, kita ubah ke sentimeter, sama dengan 1,58 meter dikali 100. Atau, komanya kita mundurkan sebanyak 2 langkah, sehingga nilainya menjadi 158 cm. Setelah sama satuan sentimeter, lalu kita lakukan penjumlahan dengan kayu yang kedua. 158 cm ditambah 163 cm sama dengan kita menjumlah dari satuannya dahulu. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kita ambil angka satuannya, yaitu 1. Kemudian 1 kita taruh diletakkan di atas 5. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 2. 12. Kita ambil satuannya 2. Lalu puluhannya 1 kita taruh di depannya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga panjang kedua kayu didapat 321 cm. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semangat belajar, good luck. Laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan memberkati.